Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Who wants to be in control of it? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be in Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Ya, krisis energi global yang mengancam dunia membuat warga di India menyerbu SPBU. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India, salah satunya di Gujarat dan Ahmedabad. Mereka mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Warga mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Kericuhan pun sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrian. India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas. India yang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat pun terkena dampaknya. Padahal lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Krisis energi mulai terasa di Filipina. Warga protes terbatas dan tingginya harga BBM. Sementara pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Aksi protes tingginya harga BBM digelar di sejumlah lokasi di Filipina, salah satunya di Quezon City. Warga, pengemudi hingga operator transportasi umum meminta pemerintah Filipina menurunkan harga BBM dan menindak kartel penimbun BBM. Sementara itu, saat ini Filipina menghadapi krisis bahan bakar. Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat energi nasional selama 1 tahun. Krisis ini menyebabkan biaya operasional bagi pengemudi transportasi umum terus meningkat. Kira ang Pangulo natin ng kwan, emergency, national emergency, piktuhan lahat, lalo na sa pamumuhay namin.
Imbes pambigas na, napunta sa gasolina. Krisis energi juga berdampak terhadap penerbangan di Filipina. Cebu Pacific, salah satu maskapai ternama di Filipina, telah menunda penerbangan beberapa rute internasional. Tak hanya itu, mereka juga mengurangi frekuensi penerbangan dalam negeri. Saat ini harga bahan bakar jet global meningkat lebih dari 2 kali lipat selama setahun terakhir. Ya, konflik yang memanas di Timur Tengah yakni antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran berdampak langsung ke berbagai negara. Salah satunya adalah lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi secara global. Dari beberapa pengakuan warga di media sosial, berikut ini kenaikan harga BBM di beberapa negara. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum usai, mau tak mau memberikan dampak pada negara-negara lainnya. Kenaikan ini terjadi setelah distribusi utama minyak dunia di Selat Hormuz terganggu akibat konflik. Di Amerika Serikat sendiri, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan hingga 20%. Ada berderet kreator konten di Amerika Serikat yang seakan-akan teriak dengan kenaikan harga ini. Oh, we are so cooked. We are so cooked. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. Oh my God. Dampak lainnya juga dirasakan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah ini jelas menghadapi lonjakan harga BBM. Harga bensin di Jepang, guys, akibat perang naon eta teh Amerika, Iran, Israelnya kemarin teh sempat naik, guys, sampai 190 yen. Ada bahkan di tempat lain mah katanya sampai 200 yen atau sekitar 20.000 lebih lah ya per liternya, guysnya. Lumayan berat dan ini pasti efeknya barang naik, pupuk naik, segala naik, pasti nara naik pokoknya namanya nenek reke lantah. Telina teh sampai berpikirnya apa harus kemana-mana naik sepeda gitu. Sementara itu di Selandia Baru, New Zealand, kenaikan harga BBM turut membebani masyarakat. Biaya transportasi meningkat bisa berpotensi mendorong inflasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memastikan pasokan BBM tetap aman. Ya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Ya, sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Ruslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pertemuan ini membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.
Kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan belum berada dalam kondisi darurat energi meski sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus, desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti Kepala Baptisus RI Aris Marsudianto memastikan kondisi di Indonesia baik-baik saja meski perang Amerika Serikat Israel melawan Iran kian memanas. Ia memastikan ketersediaan pangan, energi hingga BBM dalam kondisi aman. Dan berikut wawancara eksklusifnya bersama pemimpin redaksi iNews, Aiman Wicaksono. Sekarang tentu kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara geopolitik. Perang Iran dengan Amerika dan Israel, kita nggak tahu selesainya kapan. Dan sudah berdampak pada dolar misalnya yang di atas 17.000, sekarang 17.109 Pak. Kemudian harga minyak per barel juga sempat menyentuh di atas angka $100 per barel. Hari ini sekitar 90-an dan terus meningkat. Ada rencana untuk WFH, work from home, ya 1 hari dalam seminggu. Artinya kan bukan dalam kondisi yang baik-baik. Saya ingin tanya lupa, untuk WFH itu akan dilaksanakan dan itu bagian dari penghematan. Dan bagaimana sesungguhnya kondisi ekonomi kita saat ini? Kan Bapak, walaupun Bapak bukan di bidang ekonomi, tapi Bapak melihat juga karena pengendalian pembangunan dan investigasi khusus, jadi secara general Bapak cukup paham kan itu. Bisa saya tanya itu Pak? Oke. Jadi secara umum udah disampaikan ke beberapa menteri terkait ya toh. Itu Bapak kan Pak Presiden pun juga sudah menyampaikan kita dalam kondisi aman. Namun karena tadi Mas menyampaikan sampai kapan sih perang ini? Gak ada yang kan tahu. Kita nggak ngerti. Yes. Oleh karena itu kita harus save ya semua resources yang kita punya. Baik itu energi, baik itu pangan, dan seluruh ya yang kekuatan yang bisa kita efisiensi. Kata orang kan sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti begitu perang berlarut ya entah kapan ya akhirnya kita sekarang sudah ada beberapa negara loh ya yang bandaranya tutup ya kan karena kekurangan energi, aftur dan lain sebagainya kan. Nah, kita kan belum dalam konteks seperti itu. Kita masih bagus aja nih. Semuanya pulang mudik dalam keadaan lancar ya. Bahkan ini jauh lebih bagus. Saya nggak pernah mendengar kemacetan atau kekurangan BBM dimanapun kan. Nah, ini hal seperti ini kita sudah beliau Pak Presiden sudah memikirkan panjang ya ke depan ya kita harus hemat ya. Karena kita tidak mengerti dan kita harus siap dalam keadaan yang terburuk. Ya, yang terburuk. Namun kita harus kuat. Makanya dari awal beliau sudah selalu sejak jadi Menhan, pangan, energi, air, pangan, energi, air.
kalau kita punya tiga-tiganya itu, Mas, swasembada, ya, mau apapun gejolak di dunia ini, ya kita bisa survive. Pangan, energi, air. Air kita udah punya, Pak. Air kita udah punya melimpah. Pangan ya melalui beberapa pangan impor. udah surplus kan. Ya, kita terbanyak kemarin beras 4 juta ton gitu, dan sekarang masih panen-panen terus itu ya. Nggak ada masalah energi. Nah, sekarang baru kita ada alternatif energi. Ada biomas, matahari, ada matahari, itu dan yang lain-lain. Sekarang kencang beliau sampaikan, dan ini kemarin beliau juga sudah sampaikan akan membangun listrik itu sampai 100 gigawatt ya dengan solar panel. Matahari. Itu nanti otomatis akan menghemat energi batu bara, energi fuel dan mematikan minyak, pembangkit dari fosil. Betul. Nah, kemudian kita juga beliau genjot terus untuk sawit, ya kan, biomas, ya, yang B40 syukur-syukur bisa jadi B100. Bahkan Pak Prabowo dalam dialognya sempat menyatakan bahwa saya nggak apa-apa dibilang Bapak sawit, selama itu kemudian bisa membangun dan mensejahterakan bangsa. Udah, Mas, saya mengikuti beliau, ya, itu dari tahun 2009 kita berapa kali, kita udah nggak mikirin mau dibilang dihina kayak dikritik di ini di itu. Pak Prabowo tahu itu. Iya. Saya tanya Pak, Pak Prabowo sempat mungkin beberapa kali membaca komentar-komentar misal media sosial. Iya. Sekali-sekali beliau kan, beliau sendiri juga cerita kan, sekali-sekali beliau lihat YouTube, lihat ini, itu kita nggak akan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak bergizi. Dan dari dulu Pak Prabowo sudah biasa dengan. Iya, kita berbuat aja yang terbaik, output kita yang akan dirasakan oleh masyarakat, ya. Pemirsa, Israel ancam akan caplok Libanon Selatan. Masjid di Libanon pun dirudal. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Diandra Mukni. Tetaplah bersama kami.